Di video kali ini saya akan berbagi format aplikasi Excel sederhana untuk jadwal pelajaran tingkat SD. Jadi nanti kalian tinggal download saja filenya dan bisa langsung dipergunakan di sekolahnya masing-masing. Untuk link downloadnya sudah saya sertakan di deskripsi video. Jadi nanti kalau kalian sudah mendownload filenya, kalian akan dapat sebuah file, yaitu file Excel yang nama filenya jadwal pelajaran SD. Nah, sekarang saya akan jelaskan seperti apa cara penggunaannya. Langkah yang pertama, setelah kalian download, langsung saja kalian buka filenya. Nah, tampilan awalnya seperti ini. Jadi ini kopnya masih kosong, kemudian jadwalnya juga masih kosong. Di sini ada 3 sheet, ada sheet pengaturan, jadwal umum, dan jadwal per kelas. Nanti untuk yang akan dipakai adalah jadwal umum dan per kelas ya. Untuk jadwal umum itu dari kelas 1 sampai kelas 6, Senin sampai Jumat. Kemudian jadwal per kelasnya itu masing-masing satu kelas. Jadi untuk jadwal umum dipampang misalnya di ruang guru dan jadwal per kelas dipampang di setiap kelasnya gitu ya. Nah, kemudian langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah pertama kita masuk dulu ke sheet pengaturan. Di sini ada panduannya, isilah semua kotak yang diberi warna kuning sesuai dengan kondisi di sekolah masing-masing. Nah, yang pertama kita harus melakukan pengaturan untuk durasinya dulu ya teman-teman. Dijadwalkan di sini ada jam ke-0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, durasinya mau berapa menit. Contoh di sini jam ke-0 saya masukkan 30 menit. Terus jam ke-1-nya 35, 2 juga 35, ini 35, 35, istirahatnya 30 menit, kemudian sisanya 35 lagi sampai akhir. Oke, kemudian waktu mulainya misalnya jam di sekolah SD itu mulainya jam 7 misalnya. Berarti kita ketikkan di sini 07.00 lalu enter. Bisa kita lihat di sini yang tadinya 00 sekarang sudah muncul ya. Mulainya jam 7 sampai jam 7.30, berikutnya 7.30 sampai 8.05 dan seterusnya. Ini sampai bawah sudah terisi. Oke, kita kembali lagi ke sheet pengaturan. Di sini untuk titi mangsa jadwalnya teman-teman, karena di bawah jadwal di sini ada titi mangsa nih. Nah, ini belum diisi ya. Jadi kita harus isi dulu di sini. Nah, misalnya untuk titi mangsanya kita tulis Bandung, nama kotanya ya, Bandung, misalnya 15 Juli 2026. Enter. Nama sekolahnya kita tulis di sini. Misalnya namanya Haji Ahmad Al-Fatih, MPD misalnya. Oke, kemudian NIP kepala sekolahnya kita ketikkan di sini, misalnya 123456781, 1234561, 234 misalnya. Ini sebagai contoh saja ya. Oke. Kemudian, nah ini teks kopnya itu maksudnya di sini ya. Nah, ini kan kopnya masih kosong. Yang tadi titi mangsa itu yang ini. Nah, udah masuk ya. Nama kepala sekolahnya udah masuk, NIP-nya juga sudah masuk, titi mangsanya sudah. Sekarang tinggal teks kopnya. Misalnya untuk baris yang pertama, kop itu Pemerintah Kota Bandung. Kemudian baris keduanya Dinas Pendidikan. Misalnya nama sekolahnya SDN 1001 Bandung misalnya. Kemudian ini alamatnya misalnya Jalan Mawar nomor 1001, telepon 022 123456789 misalnya. Kemudian baris bawahnya Kota Bandung. Oke, kita enter. Kemudian kita lihat dulu ya. Nah, ini hasilnya tuh, kopnya sekarang sudah masuk. Tinggal ini judulnya ya, yang 2 baris ini adalah judul jadwalnya. Yang pertama misalnya judul baris pertamanya adalah jadwal pelajaran semester ganjil. Enter. Baris keduanya tahun pelajaran 2026-2027. Enter. Sekarang kita lihat hasilnya tuh, kopnya sudah jadi, jadwalnya juga sudah jadi, dan ini berefek juga ke jadwal per kelas ya. Oke. Nah, kemudian kalau di sheet pengaturan ini sudah kita isi semua parameternya, baru kita lanjut ke jadwal umum. Di sini ada perhatian dulu ya. Jangan melakukan proses copy atau cut paste karena bisa mengakibatkan rumus error. Jadi ketika kalian menggunakan aplikasi ini, saya sarankan jangan menggunakan copy paste. Kalaupun mau copy paste, pastenya value ya teman-teman. Gitu. Kecuali kalian bisa bisa mengatasi errornya nanti ketika terjadi error. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini untuk cara mengisinya, yang pertama isi terlebih dahulu informasi di sheet pengaturan. Tadi karena kita sudah diisi di sheet pengaturannya, berarti sudah selesai. Ini kita lewat. Berikutnya, ganti logo sekolah dengan cara klik kanan di logo Tuturi Handayani, lalu change picture, lalu cari logonya. Oke, kita ganti dulu logonya dengan logo sekolahnya. Klik kanan di sini, lalu change picture, lalu this device. Nah, lalu kita cari gambar atau logo sekolahnya. Misalnya
Nah, kita ambil logo Chrome aja ya, kita klik lalu insert. Nah, logonya sudah berubah. Pokoknya intinya kalian tinggal pilih logo sekolahnya masing-masing. Itu untuk poin 2. Kemudian ketikkan nama kegiatan pada jam ke-0 di setiap hari pada kotak yang diberi warna kuning nih. Jam ke-0 untuk hari Senin kan upacara. Nah, untuk hari Selasanya di sini saya isi dengan literasi. Kalau kalian mau ganti silakan tinggal ketikkan saja di sini. Rabunya hafalan lagu nasional, Kamisnya senam pagi, dan Jumatnya kerohanian. Kalau mau diganti silakan kalian ini bisa langsung ketik di sini ya pada kotak yang berwarna kuning. Makanya di sini saya kasih informasi ketik nama kegiatannya di sini. Oke, kemudian langkah berikutnya ini poin 4 ya. Ketikkan nama mata pelajaran pada setiap kotak jadwal di setiap jam dan setiap kelas. Nah, maksudnya di sini ya, kita ketik nama mata pelajarannya. Contoh untuk kelas 1 hari Senin jam ke-1-nya mata pelajarannya mata pelajaran apa. Contoh misalnya kita ketikkan bahasa Indonesia B-Indo. Boleh diketikkan bahasa Indonesia lengkap, tapi di sini saya ngetiknya B-Indo saja. Karena ini space-nya tidak terlalu panjang ya, teman-teman. Kemudian yang berikutnya ini sama bahasa Indonesia, ini juga sama bahasa Indonesia, kemudian lanjut ke PAI, kemudian yang bawahnya masih PAI, bawahnya lagi PAI. Nah, kemudian kita lihat di sini ya, jika mau dikosongkan isi dengan tanda minus. Di sini kebetulan saya sudah set semuanya dikosongkan dengan tanda minus. Jadi, kalau kalian mau mengisi nama mata pelajaran tinggal diketik saja, kalau mau dikosongkan tinggal kasih tanda minus. Nah, di sini sudah saya kasih tanda minus ya. Jadi jangan di-delete tanda minusnya. Nah, jadi pada tahapan keempat ini kita tinggal memasukkan jadwal mata pelajaran untuk setiap kelas setiap hari. Misalnya di kelas 2 jam ke-1 hari Seninnya matematika 3 jam, kemudian lanjut dengan seni budaya SBDP ya. SBDP, SBDP dan seterusnya. Jadi pada tahapan ini silakan kalian isi semua detail jadwal pelajaran setiap kelas dan setiap harinya dari Senin sampai hari Jumat. Oke, untuk tahapan yang tadi saya percepat ya. Jadi sekarang ceritanya saya sudah mengisi semua jadwal mata pelajaran untuk setiap kelas dan setiap harinya. Lihat, dari kelas 1 sampai kelas 6 sudah diisi, jadwal hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Jumat semua sudah diisi. Berarti langkah berikutnya, berarti ini sudah selesai ya. Jadi poin 1 sampai 4 sudah selesai. Jangan lupa tadi jika ada yang mau dikosongkan, kita harus isi dengan tanda minus kayak gini. Tuh ini ya. Jadi kalau mau dikosongkan, jangan lupa kasih tanda minus. Oke, berarti untuk sheet jadwal umum sudah selesai. Sekarang kita lanjutkan ke jadwal per kelas. Kita masuk ke jadwal per kelas. Nah, di sini kita bisa lihat dulu, kita baca dulu. Tahapannya hanya cukup 2 tahapan saja. Yang pertama kita ganti logonya, ganti logo Tuturi Handayani dengan logo sekolah masing-masing. Lalu di sini kita harus ketikkan semua nama mata pelajaran di kolom jumlah jam per minggu pada kotak yang ditandai dengan warna hijau. Maksudnya ini ya, teman-teman. Jadi di sini kita harus ngetikkan nama mata pelajaran yang kita ketik tadi di jadwal umum. Untuk apa? Nanti untuk mendapatkan alokasi jumlah per minggunya berapa jam gitu ya. Kita laksanakan dulu langkah pertama ya, yaitu ganti logo sekolahnya. Caranya sama seperti tadi, kita klik kanan pada logo Tuturi Handayani, lalu change picture, lalu this device, kemudian kita cari logonya. Taruhlah misalnya saya mau ngambil logo Chrome lagi, kita klik insert. Jadi ini adalah ceritanya logo sekolahnya. Oke, langkah pertama sudah, tinggal langkah keduanya. Jadi di sini kita harus ketikkan nama-nama mata pelajarannya. Contoh di sini, tadi kan pada jadwal umum kita ngetik ada bahasa Indonesia, ada matematika, PKN dan seterusnya. Nah, nama-nama mata pelajaran itu kita ketikkan pada kotak yang diberi warna hijau yang tadi. Cara ngetiknya harus sama. Jadi apa yang diketik, contoh ya, nulis bahasa Indonesianya B titik spasi Indo, berarti di sini juga harus ngetik tulisan yang sama. Jangan sampai di sini diketiknya B Indo, di sini nulisnya B Indonesia. Nanti tidak akan nge-match ya, teman-teman gitu ya. Oke, kita mulai saja. Contoh di sini untuk mata pelajaran pertama saya ketikkan saja bahasa Indonesia B Indo. Kemudian enter, lihat. Kalau ngetiknya benar sesuai dengan yang kita ketik di jadwal umum, maka nanti akan muncul alokasi jumlah jam per minggunya gitu ya. Kemudian misalnya mata pelajaran keduanya matematika, karena tadi saya ngetiknya MTK, berarti di sini juga harus kita ketik MTK gitu ya. Nah, muncul ya. Untuk urutannya terserah ya teman-teman, mau bahasa Inggris dulu, mau PJOK dulu, terserah. Di sini saya ngetiknya acak aja ya. Misalnya berikutnya PAI, SBDP, kemudian Mulok, kemudian PKN bahasa Inggris. Nah, nulisnya karena saya tadi nulisnya Being,
Berarti saya nulis di sini Being lagi, terus IPAS, PJOK, dan terakhir KKA. Gitu. Jadi, nah, ini sudah bisa kita lihat matematikanya 4 jam, PAI-nya 3 jam. Kita coba validasi ya, bahasa Indonesia 7 jam. Lihat, untuk kelas, ini kelas berapa? Kelas 10 ya. Kelas 10 bahasa Indonesianya 7 jam. Ini 3, ini 2 berarti 5, tambah 2 lagi berarti 7. Matematikanya 4, oke, sama ya. PAI-nya 3, sama nih. Terus ada lagi SBDP-nya 3, sama. Terus muloknya 2, mulok mana? Ini mulok. Ya, berarti sudah sama. Itu untuk setiap kelas akan selalu berubah-ubah. Lihat ya teman-teman, kalau misalnya kita mau tahu kelas 2-nya berapa, kita klik di kelas 2 tuh, dia akan langsung berubah. Di sini juga langsung muncul kelas 2, terus alokasinya juga langsung berubah. Kalau tadi 26 ya, bentar ya. Kelas 1 26, alokasi per minggunya. Kelas 2 tadi 30, kita coba kelas 3. Nah, kelas 3 34, kemudian kelas 4 34 juga, kelas 5 35, dan kelas 6 35 juga. Dan ini setiap kita mengubah kelas itu akan langsung berubah ya teman-teman. Saya cek misalnya kelas 5 tuh, lihat. Dia akan langsung berubah. Kita coba cek lagi ya, kita cocokkan dengan yang di jadwal umum. Untuk hari Senin, ini kelas kelas 5 ya. Kelas 5 hari Seninnya bahasa Indonesia 4 jam, PKN 4 jam. Kita cek ya. Hari Senin kelas 5 ini ya, bahasa Indonesia 4 jam, PKN-nya 4 jam. Berarti valid sama ya. Terus Selasanya IPAS 5 ya, IPAS 5 jam, matematika 3 jam. IPAS 5 jam, sama ya, matematika 3 jam. Valid ya, berarti udah benar. Oke, kalau sudah seperti itu berarti ini pengaturan jadwalnya sudah selesai. Tinggal kalian kalau mau nyetak jadwalnya, kita cetak seperti ini ya. Jadi misalnya kita nyetak dulu jadwal umum, kita klik di print, preview, and print, pastikan sudah rapi pencetakannya teman-teman. Ini sudah saya set ke kertas ukuran folio atau F4. Jadi untuk jadwal umum bentuknya potret. Kita coba back. Sekarang kita cek jadwal per kelas. Print, preview, and print. Ini kelas 5 ya, karena tadi kita milihnya kelas 5. Ini bentuknya landscape. Kalau misalnya kita menyetak kelas 1, berarti kita klik dulu di sini kelas 1. Nah, ini kan masuk ya, kelas 1 ya. Nah, baru kita klik print, preview, and print. Begitu. Oke, saya rasa cukup untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Terima kasih.